Hai, perkenalkan nama gue Wimpi. Selamat datang di Wim School Channel. Oke, sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu dan nyalain loncengnya. Jadi biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita atau video-video selanjutnya. Oke? Nggak pakai lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Sore ini aku berada di sebuah terminal bus kecil di kota hujan. Deretan bus malam berjejer rapi di sepanjang parkiran. Setelah puas memotret beberapa penguasa pantura itu, aku melangkahkan kaki menuju loket bus yang akan kutumpangi hari ini. Mas, pesanan tiket atas nama Riz, kataku kepada seseorang di balik kaca loket. Lelaki bername tag Jack itu mengecek komputernya. Oh iya, pesanan atas nama Riz. Saya tiket tujuan, ucapnya sembari menyodorkan sebuah karcis. Aku mengambil tiket itu setelah sebelumnya membayar dengan uang yang pas. Kini aku membalikan badan mencari bus berplat nomor sama dengan yang tertera pada tiket. Setelah menemukan, aku menaikinya. Aku duduk di kursi nomor 1, lalu mengambil HP yang berada di dalam tas. Nanti jemput di perapatan ya, gue udah naik bis nih. Aku menulis pesan kepada salah satu teman kampung yang bernama Heru. Tak begitu lama, Heru pun membalasnya. Iya, kira-kira sampai sini jam berapa? Jam 2-an, kalau nggak macet, jawabku kemudian. Aku memasukkan kembali ponsel ke dalam tas, bebarengan dengan keluarnya bis bercorak pelangi ini keluar terminal. Sepanjang perjalanan, aku hanya ingin cepat-cepat sampai kampung. Jam sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Aku sedang berada di sebelah supir. Berhenti di perapatan depan ya, Pak, pintaku kepada sang supir. Sang kondektur membukakan pintu samping, lalu aku berjalan turun keluar. Setelahnya, aku dihampiri oleh beberapa tukang ojek yang menawarkan jasanya. Namun, aku menolak dengan halus. Aku memandang sekitar, mencari seseorang dan kutemui Heru yang berada di seberang jalan. Hoi, ucapku sembari menjalan ke arahnya. Udah lama nunggunya, tanyaku kemudian. Baru 10 menit kayaknya, jawab Heru, pemuda yang berkulit sawo matang itu. Aku langsung menaiki motor metik miliknya. Mau langsung pulang, apa ke Batu Raden dulu? Tawarku. Langsung pulang aja, jawab Heru, sembari menstarter kendaraan roda 2 tersebut. Angin dingin persawahan mulai menyambut kami. Bulan purnama menemani perjalanan menuju rumah tempat kelahiranku. Sesampainya di sebuah jembatan desa, suara percikan air berasal dari dam yang bersebelahan dengan jembatan, menambah kesyahduan malam itu. Bahkan aku pernah berpikir, apakah orang kota dapat merasakan suasana ketenangan yang seperti ini? Aku melihat ke sebuah pohon yang berada persis di sebelah jembatan.
Ada sesuatu yang bergantung di dahannya. Her, berhenti dulu. Lihat-lihat jembatan bagus nih kayaknya, pintaku kepada Heru. Gak usah, mending pulang aja. Lihatnya besok sore aja, jawab Heru dengan menambahkan kecepatan motornya. Aku tidak menghiraukan ucapannya. Pandangan mata ini masih tertuju pada sesuatu yang bergantung di pohon itu. Ah, paling buah yang matang, makanya dikarungin, batinku saat itu. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan pulang, namun ada yang berbeda. Heru tidak banyak omong seperti sebelumnya, namun entahlah, dalam waktu kurang dari 3 menit, aku sudah sampai rumah. Makasih ya, ucapku. Mampir dulu apa enggak? Tawarku kemudian. Gak usah, langsung pulang aja, jawab Heru. Besok sore ngumpul di rumah Roni. Oke, ajaknya. Aku pun mengangguk. Yaudah, lu baliknya hati-hati ya. Iya, kata Heru dengan melajukan kendaraannya. Setelah masuk ke dalam rumah, aku mencoba untuk tidur, namun selalu gagal. Pikiran ini selalu terbayang dengan sesuatu yang menggantung di pohon dekat jembatan. Bahkan hingga azan subuh berkumandang, aku masih saja terjaga. Seakan mata ini dilarang untuk menutup. Akhirnya aku memutuskan untuk sholat subuh, dan tak begitu lama aku tertidur di atas sajadah. Sore hari telah datang. Kini aku berada di teras rumah Roni untuk bersenda gurau dan melampiaskan rindu kepada teman-teman kampungku. Balik kapan, Loris? Tanya salah satu temanku, Ilham namanya. Tadi malam, Ham, jawabku. Udah lama lo gak pulang, gue kira udah lupa sama kita, celoteh sang tuan rumah, si Roni. Ya, gimana lagi, banyak kerjaan di sana, jawabku. Sore itu kami berbincang-bincang, melepas rindu, sekian setelah lama tidak berkumpul seperti saat ini. Ke jembatan yuk, ajakku ke teman-teman. Sore gini pasti rame di sana, lanjutku. Ya udah, lagian udah lama nggak nongkrong di sana, jawab Ilham. Akhirnya kita bermain ke jembatan dan memarkirkan motor di dekat bendungan. Aku melihat ke bawah jembatan, airnya sedang surut karena beberapa bulan ini memasuki musim kemarau. Bahkan air di bendungannya tidak sederas biasanya. Wajahku terangkat melihat ke sisi jembatan lain. Aku sedikit shock, namun mencoba tenang. Aku berjalan perlahan menuju sesuatu yang kini sedang aku tuju. Mengingat-ingat kejadian tadi malam saat aku lewat jembatan ini. Setelah aku berhasil mengingatnya, aku yakin bahwa pohon itu ada di tempat aku berpijak saat ini. Kok sekarang udah gak ada? Pohon itu seperti sudah ditebang. Aneh, padahal tadi malam masih lihat. Mungkin ditebang tadi pagi, ucapku dalam hati. Aku mendekat ke pohon, namun memeriksa pohon tersebut. Potongannya terasa janggal. Dari bekasnya aku bisa prediksi jika pohon ini sudah ditebang selama beberapa minggu yang lalu, bukan tadi pagi. Aku melamunkan hal semalam, tapi rasanya aku tidak halu. Aku
Aku benar-benar melihat pohon itu. Lu kenapa? Tanya Ilham menepuk pundakku. Gak apa-apa, Ham, jawabku dengan menggelengkan kepala. Jangan bengong, nanti sambat, saran Ilham. Dan kemudian aku iakan. Ayo kesini, ucap Ilham, sembari menarik tanganku. Dengan menyisakan rasa bingung, aku mengikuti Ilham. Namun sesekali melihat ke belakang, ke arah pohon yang aku lihat masih utuh tadi malam. Kopi nih, Heru menyodorkan segelas kopi. Sekalian rokoknya nih. Kali ini Roni memberikan aku sebungkus rokok. Tumben udah beli kopi sama rokok, tanyaku. Lah lo dipanggilin ya tadi malah bengong liatin pohon yang udah ditebang, ucap Ilham. Emang ada apa, Riz? Tanya Roni kepadaku. Dan aku hanya menggeleng kepala dan berkata, gak apa-apa. Aku kembali melanjutkan obrolan, ditemani suara gemercik air dan matahari yang kini mulai nampak di ufuk barat. Nanti malam mancing yuk. Roni membuka obrolan. Aku pun setuju. Sudah lama aku tidak memancing. Heru terlihat berpikir namun tak kunjung membuka suara. Udah ikut aja, Her, ajakku memaksa. Mau mancing di mana, Ron? Tanya Heru. Di kali persawahan aja, jawab Roni. Di kali kan baru setrum minggu kemarin, pasti nggak ada ikannya, tolak Heru. Ya udah, di jembatan aja, ucapku menginterupsi pembicaraan. Ya udah deh, jawab Roni. Lu gimana, Her? Tanya Roni kepada Heru. Ya udah, gue ngikut aja, ujar Heru. Gue nyusul aja ya, kata Ilham sambil nyengir. Dah, kenapa? Tanyaku. Gue mau jalan-jalan sama Nana. Nanti habis itu gue langsung nyusul, jelas Ilham. Ya udah, nanti mau gimana? Tanyaku ke mereka bertiga. Nanti jam 10 malam ngumpul di rumahku. Habis itu langsung berangkat. Roni memberi ide. Oke, yuk pulang udah maghrib, ujar Ilham mengingatkan. 15 menit sudah terlewati dari batas waktu janjian. Satu persatu berdatangan kecuali Ilham. Langsung berangkat aja, nanti Ilham pasti nyusul, ucap Roni yang sedikit merakit alat pancingnya. Her, beli kopi sama rokok di warung Mbak Anda ya, perintahku kepada Heru. Duitnya mana? Ucap Heru menjulurkan tangan meminta uang untuk membeli apa yang dibutuhkan. Bilang aja Ilham yang bayar, kan Ilham adiknya si Mbak Anda. Dia pasti percaya usulku. Heru tersenyum. Ya udah, gue beli dulu. Roni menyiapkan barang-barang. Setelah beres, ia mengajak aku untuk berangkat. Ayo Riz, berangkat sekarang. Nanti sekalian mampir warung Mbak Anda, jemput si Heru, ucap Roni. Sesampainya di warung, ternyata Heru sedang berbincang dengan Mbak Anda. Tak lupa ada Mbak Ayu juga di sana. Ilham belum pulang dari pacaran sama si Nana, tanyaku ke Mbak Anda. Belum, jawab Mbak Anda singkat. Mbak Anda memang terkenal cuek meskipun cantik. Aku turun dari motor dan menghampiri mereka. Wah, kamu Torres, balik kapan? Tanya Mbak Anda sambil menyalami aku. Tadi pagi Mbak, jawabku. Ya udah, aku berangkat mancing dulu ya Mbak, lanjutku. Ini beneran yang bayar Ilham? Tanya Mbak Anda. Iya Mbak, ucapku dengan mengajak Heru ke boncengan. Alhasil kami bertiga berangkat memancing dengan mengendarai satu motor.
Kami berangkat menuju jembatan yang hanya berjarak 3 menit dari rumah kami. Jembatan memang sedikit menjauh dari pemukiman, sehingga terasa sepi di sini. Bahkan jembatan sepanjang lebih dari 50 meter ini hanya diterangi oleh 3 buah lampu yang remang-remang. Aku memarkirkan motor di dekat bendungan. Tempatnya memang agak ke bawah, lebih rendah sekitar 3 meter dari jalanan. Tempatnya sangat sepi, bahkan lampu di jalan belum mampu menerangi posisi kami berada. Roni membuka pancingannya, begitupun dengan Heru. Mereka berdua terlihat semangat pada malam ini, mungkin gara-gara rokok dan kopi gratis hasil menipu di warung Mbak Anda. Roni melempar pancing pertamanya, disusul oleh Heru. Jam sudah menunjukkan 11:15. Kami baru dapat 1 ekor ikan. Itu juga hanya sebesar 2 jari. Teriakan dari belakang membuat aku menoleh, dan kita dapati Ilham di sana dengan setengah berlari ke arah sini. Gue diomelin sama Mbak Anda gara-gara kalian beli rokok nih. Ngomongnya gue yang bayar, cerocos Ilham. Nah, gue gak tahu apa-apa, pas pulang disuruh bayar rokok, lanjutnya. Yo, maaf. Lagian malah pacaran sama Nana, ucap kita bertiga. Nih, pancingnya, kata Ilham, sambil memberikan pancingan. Aku menerimanya dan berjalan sedikit menjauhi teman-teman, berharap mendapat ikan di tempat lain. Aku memancing ditemani segelas kopi dan sebungkus rokok. Suasananya yang sangat sepi, hanya bunyi percikan air dan dari bendungan. Heru, Ilham, dan Roni pun tak ada yang mengeluarkan suara. Benar-benar sunyi malam itu. Semua terfokus pada pancingannya masing-masing. Hingga sepasang mata ini menoleh ke tengah jembatan. Ada seseorang berdiri di tengah-tengah remangnya lampu jalanan. Wajahnya tidak terlihat dan cukup samar. Aku mendekatkan diri kepada Heru yang berada tak jauh dari tempatku berada. Her, lu lihat nggak? Tanyaku pelan-pelan kepada Heru agar Roni dan Ilham tidak mendengarnya. Lihat apa? Tanya Heru bingung. Itu, aku pun memberikan kode kepada Heru untuk melihat ke arah jembatan. Heru menoleh menuju apa yang aku arahkan. Dia memalingkan wajah kembali. Ih, itu siapa? Tanya Heru. Gak tahu, makanya gue nanya ke lu, jawabku. Ih, jangan-jangan. Belum sempat Heru melanjutkan kalimatnya, aku sudah menyela. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan orang iseng yang melihat kita mancing, ujar Heru. Mau jam 12 kayak gini, siapa yang mau iseng nontonin kita mancing? Orang gila. Tempatku. Karena menurutku ini sedikit menyeramkan saat ini. Sehabis itu aku mencoba untuk fokus mancing kembali, namun sesekali menengok kepada sosok tersebut. Setelah hampir 5 menit, sosok itu mulai mendekat ke sisi tempat kita memancing. Dia ngedeket, ucapku pada Heru. Coba tanya si Ilham, sungguhku kepada Heru. Heru menurut dan terlihat berbincang kepada Ilham. Setelah itu, Heru balik kembali ke tempatku. Ilham ya lihat, tapi nggak tahu dia siapa, jelas Heru. Aku cuma mengangguk. Tak selang lama sosok itu sudah berada di bawah lampu jembatan. Kini
aku melihatnya sedikit jelas ketimbang tadi. Sosok tersebut seperti mencangking sesuatu di tangan kanannya. Namun kepala dari sosok tersebut tidak terlihat. Seperti tertutup kupluk. Aku sudah tidak fokus memancing. Kini pikiranku hanya terpusat pada sosok tersebut. Perlahan sosok itu memutarkan badannya dan terlihat jelas siapa gerangan sosok itu. Sosok tersebut ada kepalanya, namun kepala itu dipegang oleh tangan kanannya. Matanya melotot ke arah kami. Astaga, teriakku, Heru, dan Ilham secara bersamaan. Sedangkan Roni yang berada di bawah segera berlari menuju ke arah kami. Ada apa? Tanya Roni. Aku memandang wajah Roni dengan shock, kemudian menunjuk sosok itu dengan tangan. Tuh, lihat sendiri. Sambil menutup mata. Roni menengok kemudian menutup matanya. Astaga, apa itu? Aku perlahan membuka mata. Roni masih memejamkan mata. Tangannya menggenggam erat pergelangan tanganku. Ilham terdengar seperti membaca doa-doa. Begitu juga dengan Heru. Gimana nih? Tanya Ilham. Pulang aja yuk, ajak Heru. Mau pulang gimana? Jangan pulangnya aja lewatin situ, ucapku. Jujur, kita semua sudah tidak tenang pada saat itu. Mau pulang tapi harus melewati sosok tersebut. Tiba-tiba, hantu itu melayang perlahan mendekati kami. Roni pun mulai berlari berlawanan arah dari jembatan. Mereka melewati kebun warga di tengah pekatnya malam. Kejar si Roni, udah tinggalin aja pancingannya sama motornya, ucapku berlari mengejar Roni, lalu disusul oleh Heru dan Ilham. Kita berlari hingga sampai ke jalan. Nafas kami sudah tak beraturan. Kita diterpa keheningan di tengah jalan yang berjarak kurang lebih 100 meter dari jembatan. Kami terduduk di pinggiran jalan hampir 5 menit dan tidak ada seorang pun yang lewat jalan ini. Memang jarang yang lewat sini jika sudah tengah malam. Nak, lagi ngapain di situ? Sebuah suara dari seseorang menyadarkan kami berempat. Aku menengok dan didapati seseorang yang sudah parubaya sedang meminum kopi di teras rumahnya. Kita berjalan ke arah pria tersebut. Namanya Mbah Tikno, salah satu tetua di desa kami. Maaf Mbah, tadi habis lihat setan di jembatan, kata Ilham mewakili kita semua. Makanya kita lari ke sini, lanjut Ilham. Mbah Tikno menjeruput kopinya. Pada ngapain kalian di sana? Mancing Mbah, jawabku. Udah tahu angker masih aja mancing di sana, ucap Mbah Tikno lagi. Pasti kalian dilihatin setan kepala buntung ya, terka Mbah Tikno. Kita mengangguk, kok bisa tahu Mbah? Kan aku lihat dari sini, ucap Mbah Tikno. Dan Mbah Tikno sedikit berteriak ke arah dalam rumah. Dan sesosok wanita parubaya yang dikenal dengan Mbah Roro ini keluar dari dalam rumah. Ro, tolong bikinin kopi 4 buat anak-anak ini, ucap Mbah Tikno yang dituruti oleh Mbah Roro.
Udah kalian di sini aja sampai subuh, Mbah temenin. Sekalian Mbah ceritain dari awal mula jembatan dan bendungan itu dibangun, ujar Mbah Tikno. Mbah Tikno mulai bercerita. Zaman penjajahan dulu, desa kita itu sering dilewati Belanda. Tapi akses ke desa yang di atas bukit itu susah karena ada kali itu. Kalau mau ke sana ya Belanda harus muter, tapi jauh banget. Akhirnya Belanda bikin jembatan di sana dari kayu buat sementara. Nah, dulu waktu Belanda bikin jembatan itu, ya pasti ada yang mati gara-gara kerja paksa, gak ada istirahatnya. Lanjut Bang Tikno bercerita. Dari dulu tempat itu memang angker, bahkan banyak yang mati, lalu mayatnya dibuang di sana dulu. Tapi tahun 70-an jembatan kayu itu hancur ke bawah banjir. Akhirnya dibuatlah jembatan beton yang sampai sekarang. Waktu bikin jembatan beton itu sekalian dibuat bendungan, soalnya tempatnya pas buat bangun bendungan di sana. Orang-orang yang buat proyek itu berasal dari desa kita. Tapi ada beberapa juga yang dari desa lain untuk tujuan tertentu. Setiap kita mau membuat sebuah bangunan, maka itu harus ada tumbal. Itu kepercayaan orang-orang sini dulu. Tapi nggak tahu benar, nggak tahu salah. Tapi memang itu peraturannya, ujar Mbah Tikno sambil menyeruput kopinya. Aku yang saat itu mendengarnya sedikit merinding, bahkan Heru, Ilham, dan Roni sama serius mendengarkan cerita dari Mbah berkepala botak itu. Kita sama-sama membisu. Penuturan dari tetua desa itu ternyata baru kita tahu sekarang ini. Di dalam tiang jembatan dan di dalam bendungan itu ada orangnya. Mereka sengaja dicor, aku saksinya. Tapi orang yang ditaruh di sana itu bukan asli desa sini, melainkan dari desa lain. Itu yang Mbah bilang ada tujuan tertentu. Orang petinggi proyek itu selalu bilang gini, masalah ini jangan sampai ada yang tahu, biarlah hanya kita-kita aja. Iya, mereka mengorbankan orang dari desa lain agar orang-orang sini tutup mulut, agar kisah kelam ini tidak banyak yang tahu. Ya, setidaknya hanya mereka yang pernah bekerja di proyek itu yang tahu asal-usul mengenai hal ini. Pernah sekali ada perempuan yang datang ke desa kita. Perempuan itu nyariin suaminya yang katanya kerja di proyek ini. Dia nanya, suaminya udah 3 hari gak pulang. Apa kita kenal sama suaminya? Dia dari desa sebelah. Tapi kita hanya diam. Sebenarnya kasihan. Tapi mau gimana lagi? Kita disuruh diam. Ngomong aja gak tahu. Padahal kita tahu kejadiannya. Semenjak itu jembatan itu jadi tempat yang paling angker di sini. Setelah kuburan yang di pinggir hutan itu, banyak yang melihat setan-setan di sana. Suara meminta tolong dan tentunya kepala buntung itu. Ternyata sehabis pembangunan itu masih banyak korban yang berjatuhan di daerah itu. Mulai dari yang tenggelam, dibuang jasadnya, tabrakan di sana, hingga beberapa orang yang gantung diri di pohon-pohon hingga jembatan. Anehnya, semua berasal dari desa lain.
Gak ada satupun yang dari dulu yang berasal dari desa kita. Semua berasal dari desa lain. Itu yang aneh. Mbah Tikno menjeruput kopinya untuk sekian kalinya. Aku termenung mengaitkan beberapa kejadian yang sejak kemarin menghantui. Kemarin waktu aku pulang dijemput Heru, ada yang aneh mbah, ucapku. Ada yang gimana? Tanya Roni. Pas baru pulang malam itu, gue lihat ada yang gantung di pohon pinggir jalan. Aku mulai bercerita. Gue minta Heru buat berhenti tapi dia gak mau. Padahal gue penasaran dengan apa yang gue lihat. Lanjutku. Nah anehnya, pas sore tadi gue lihat pohon itu, pohonnya udah ditebang. Kayaknya udah lama ditebang. Lanjutku lagi. Lah, lo kenapa Her? Kok gak mau berhenti? Tanya Roni. Nah iya, lo kenapa langsung ngebut gak mau berhenti? Tanyaku juga kepada Heru. Gue itu lihat apa yang gue lihat Tris. Gue tahu pohon itu udah ditebang, tapi kok malam itu masih ada. Udah gitu ada yang gantung lagi. Oh jadi lo lihat juga Her? Tanyaku sedikit kaget. Iya makanya gue langsung ngebut. Habis itu diem kepikiran tentang pohon itu. Jawabnya. Kayaknya yang dilihat sama kalian itu orang yang bunuh diri ya, tanya Roni. Mbah Tikno mengangguk, iya Ron. Roni menelan ludah sedangkan Ilham masih menjadi pendengar yang setia. Dan yang kalian lihat tadi di jembatan adalah salah satu dari mereka yang gantung diri. Mbah Tikno menambahkan. Aku dan teman-teman langsung merinding mendengar penjelasan dari Mbah Tikno. Jadi setiap pohon yang habis dijadikan tempat bunuh diri pasti akan ditebang. Namun akan ada disisakan sedikit sebagai tanda. Makanya kalian akan melihat banyak pohon yang ditebang di sekitar jembatan dan bendungan. Itulah bekasnya, tutur orang tua itu lagi. Dan semua yang gantung diri itu bukan berasal dari desa kita, kan? Tanya Mbah Tikno yang diangguki oleh Ilham dan Heru. Itu yang dikatakan orang-orang sini bahwa korban dari proyek itu masih berjalan sampai sekarang. Warga desa aman-aman aja, namun sebaliknya dengan warga desa lain, tempat ini seakan bencana. Mbah Tikno menambahkan, tempatnya memang enak, masih banyak pohon di sekitarnya, angin sepoi-sepoi yang menyejukkan, belum lagi sunset pada saat senja. Indah dan sempurna tempat ini. Namun di balik itu, jembatan dan bendungan ini menyimpan misteri bagi kita semua, menyimpan kisah yang kelam bagi para pekerjanya yang harus bertahun-tahun lamanya tertutupi. Bahkan tidak semua orang desa ini tahu menahu cerita ini. Namun kalian pantas untuk dengar cerita ini sebagai pengetahuan bagi kalian tentang jembatan tersebut. Bijak Mbah Tikno. Ayam mulai berkokok menandakan waktu pagi telah datang. Pagi terasa hampir 5 jam kami berbincang dengan Mbah Tikno. Banyak pengetahuan dan asal-usul dari desa tempat kelahiran kami. Bahkan sebuah tempat dengan kegagahan dan eksotisnya ini menyimpan sebuah rahasia yang tertutup rapat oleh orang-orang yang bersangkutan. Bahkan
dari warga desa itu sendiri. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya.